Shalom Bapak Ibu, ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ini bukan kebetulan, tetapi jarang terjadi bahwa hari raya keagamaan terjadi di hari yang sama. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri yang sementara saudara-saudara kita Muslim, Islam merayakan hari kemenangan mereka. Juga sekaligus hari ini adalah hari ibadah kenaikan Yesus Kristus yang menyediakan tempat di sorga untuk kemenangan itu. Amin. Ini luar biasa. Tuhan mempersatukan dua agama yang berbeda keyakinan, dan kiranya hari ini kita berdoa menjadi awal daripada damainya Indonesia secara khusus, sehingga pembangunan manusia seutuhnya ke depan semakin lebih maju lagi. Saudara-saudara, mari kita sebagai dasar dari pertemuan ibadah kita hari ini, kita membuka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman. Para Rasul berdoa dengan sehat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Yesus, tapi bukan sekedar kenaikan. Ini bukan sekedar ibadah kenaikan saja, tapi adalah merupakan suatu penggenapan janji bagi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam ibadah hari ini, persiapkanlah dirimu untuk menerima janji itu. Persiapkanlah dirimu untuk menerima penggenapan doa-doa yang belum tergenapi di dalam diri kita. Yakin dan percayalah bahwa doa-doa yang selama ini telah dinaikkan dengan iman, pasti tepat pada waktunya Tuhan akan jawab. Amin. Dia memberi kepada kita damai sejahtera, sukacita, karena Dia sendiri yang telah menjanjikannya itu. Nah, tema kita hari ini adalah masa persiapan menerima janji Tuhan Yesus, seperti yang sudah terbaca di atas tadi. Sebelum kita melihat bagaimana menerima janji itu, maka ada langkah-langkah, ada poin-poin yang penting kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bahwa menerima janji itu harus disertai dengan kesetiaan murid setelah Yesus naik ke sorga. Jadi ada kesetiaan terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa menerima janji itu kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Mungkin jemaat akan berkata, bagaimana Pak Pendeta, bagaimana Pak Gembala bisa kita setia dengan keadaan, situasi, kondisi sekarang ini. Kita dipaksakan harus tetap di dalam rumah. Kita dipaksakan tidak boleh berjabat tangan. Kita dipaksakan untuk jarak. Harus menjaga jarak. Bahkan kita dipaksa untuk tutup mulut. Tutup mulut. Dan itu ada aturan. Saya harap juga selesai ibadah ini, kita akan menjauhkan diri dari kerumunan. Saudara-saudara, kesetiaan. Setia kita untuk bersama-sama, tapi nggak harus dekat-dekatan. Ada yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Kemarin ada saudara kita dari Jakarta masuk rumah sakit, diisolasi. Istri anaknya pun tidak bisa masuk. Tapi mereka punya hak akal. Tinggalkan HP-nya ke susternya, lalu kemudian setiap saat mereka telepon, video call ke saya, hanya suster yang masuk. Ini luar biasa. Menurut saya luar biasa cara Tuhan memberitakan Injil kepada suster itu. Kenapa? Karena keluarga istrinya telepon saya, tolong Bapak Pendeta, doakan suami, doakan Bapak, video call, kasih nomor. Jadi setiap kali saya telepon, setiap kali saya harus berbicara, mesti harus saya bicara dengan suster itu dulu. Saya WA-kan dia. Lalu doakan. Nah, ini Bapak ini nggak bisa pegang HP. Harus video call itu dia pegang oleh suster. Nah, di situ saya beritakan firman Tuhan dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan diamini. Karena tangannya juga nggak bisa bergerak. Diamini. Dan dia mendengarkan firman Tuhan dan dengarkan doa itu. Selesai dia bilang, amin. Saya akan terus memberitakan. Siapa yang setia? Jadi sekarang juga jarak tidak akan menjadi masalah apabila hati kita setia kepada Tuhan. Ada amin? Mereka kembali ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Dan itu, dari Bukit Zaitun ke Yerusalem itu, sabat seperjalanan jauhnya, lama perjalanannya selama satu hari. Satu hari itu artinya sabat 24 jam. Jadi kalau mereka dari Yerusalem dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, satu hari perjalanan. Saya tidak tahu kalau seandainya misalnya dari Bukit Tinggi ke Padang,
jalan kaki tanpa bawa mobil, tanpa naik kendaraan. Saya nggak tahu berapa lama. Mungkin 1 hari, mungkin satu sabat, 24 jam. Kalau kita hitung 1 jam itu 4 kilo, maka berarti 90 bagi 4, kira-kira segitu. Mereka kembali. Kenapa harus kembali ke Yerusalem? Karena itu adalah tempat mereka berkumpul bersama-sama. Jadi kita diajarkan untuk kembali ke dalam rumah Tuhan. Nah, kalau kita nggak bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan, kita diajar untuk berkumpul, menjadikan rumah kita menjadi rumah Tuhan, menjadi mesbah, menjadi tempat untuk berdoa. Satu hal, ketika kita berdoa, tantangannya sangat berat, tidak mudah. Jangan bilang, Pak Pendeta, kami berdoa, kenapa tantangannya? Justru ketika kita berdoa, tantangannya itu semakin, apalagi tidak berdoa, lebih hebat lagi tantangannya. Maka oleh karena itu, selama masih ada waktu, mari kita berdoa. Amin. Ada persoalan, ada tantangan, ada pergumulan. Biarkan pergumulan itu ada. Lewati dia dengan penuh kesabaran, dengan penuh logika, dengan penuh pemahaman. Jangan meledak-ledak, jangan meluap-luap ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan. Mereka ke ruang atas tempat mereka menupang. Itu ayat-ayat yang kita baca tadi. Dan di situ bersama dengan para rasul-rasul disebutkan nama-nama mereka. Ada Petrus sebagai ketua mereka, sebagai pemimpin. Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan hanya satu orang yang tidak ada di situ karena tidak setia, yaitu namanya Yudas Iskariot. Oleh karena itu, jangan sampai kita masuk di dalam bilangan yang ke-12 ini. Tapi kita harus masuk di dalam bilangan di mana kesetiaan, yaitu para rasul-rasul yang setia. Ini adalah sekaligus menjadi saksi. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Doa bersama-sama itu memberikan kekuatan. Ada spirit, ada kekuatan di dalam yang dasar. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dihimpit oleh pergumulan, oleh tantangan apapun. Gereja Tuhan harus lebih terbuka. Nah, gereja kita terbuka, tetapi persoalannya adalah sempit. Kita dibatasi oleh ruang yang sangat sempit. Tapi hati kita harus lebih lapang. Amin. Hati kita harus lebih sukacita. Amin. Yang kedua, kesaksian firman Tuhan. Di dalam pertemuan itu ada kesaksian firman Tuhan yang terus diberitakan. Nah, Petrus mengambil kepemimpinan dan kemudian memberitakan Injil. Kesaksian firman Tuhan itu harus jelas apa yang mau disaksikan. Bukan dirinya, bukan hebatnya, bukan mujizat-mujizat yang spektakuler yang luar biasa yang dilakukannya. Mujizat kita penting, kita perlu, kita butuh mujizat terjadi dalam hidup ini. Kita butuh kesembuhan. Ya dan amin. Kita butuh berdoa untuk membangkitkan orang yang mati. Mendoakan orang yang sakit sembuh. Ya. Tapi itu bukan segala-galanya. Itu bukan fokus. Itu bukan pusat. Pusatnya adalah memberitakan tentang nubuatan, penggenapan nubuatan, bahwa di dalam diri Yesus Mesias, di dalam diri Yesus Kristus, tergenapi semua nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Tergenapi keselamatan yang sempurna. Tergenapi hidup yang kekal yang sempurna. Itu sebabnya dikatakan Yesus satu-satunya. Yesus Mesias satu-satunya. Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui dia. Banyak orang bertanya, adakah ayat yang Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan? Ada banyak. Dalam Yohanes 13, ayat 13, 14 dikatakan apa? Aku adalah guru dan Tuhan. Itu benar katamu. Dan ketika murid-murid pun menyembah dia sebagai Tuhan, dia tidak melarang. Bahkan iblis menyembah dia sebagai Tuhan. Dan dia menghardik iblis itu. Kenapa dia punya kuasa? Nah, isi firman itu adalah penggenapan janji. Saudara-saudara, Yudas dicabut jabatannya. Yudas dicabut haknya sebagai rasul. Juga beberapa bertanya, apa bedanya Yudas dengan Petrus? Dosa yang dilakukan oleh Petrus, kesalahan yang dilakukan oleh Petrus, dan kesalahan yang dilakukan oleh Yudas adalah menurut hemat saya, dan saya baca firman Tuhan, lebih berat lagi dosa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh Petrus. Dia menyangkal 3 kali. Di depan umum jelas-jelas menyangkal. Dia mengatakan dia tidak kenal Yesus. Dia tidak bersama-sama dengan Yesus. Dia menyangkal di depan seorang janda. Sementara Yudas
hanya 30 keping perak. Dia menjual Yesus. Hanya sekali. Tapi bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah Petrus menyesal dan bertobat. Dan kembali kepada Yesus. Lalu Yudas, kenapa dia sampai tidak masuk surga? Itu pasti. Dia melanggar firman. Dia mau mati sebelum hari kematiannya. Jadi orang yang mau mati sebelum hari kematiannya, itu adalah melanggar firman. Jadi kita jangan mau mati sebelum hari kematian kita. Gimana caranya Pak Pendeta dia mati sebelum hari kematiannya? Dia gantung diri dan jatuh, tersungkur dan perutnya pecah. Lalu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, disebutkan daerah itu, tanah itu, ini dia. Hakaldama. Hakaldama. Di sekitar daerah itu disebut Hakaldama, dan sampai sekarang daerah itu tidak dipakai, tidak difungsikan. Kenapa? Karena daerah itu adalah daerah darah, tanah darah, lahan darah, penumpahan darah, sebagai kesaksian bahwa ada orang yang telah menjadi pengkhianat dalam hidup kita. Jangan kita mengkhianati iman kita hanya karena uang, pekerjaan, hanya karena pasangan hidup, hanya karena jabatan, hanya karena nama. Mari kita setia kepadanya dengan lebih sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sungguh tragis jabatannya diambil. Nggak panjang pikir, pendek pikirannya, pendek perasaannya, belum diperbaharui oleh kuasa roh. Dia belum memberikan dirinya dijamah oleh Roh Kudus. Hakaldama adalah tanda pemisahan, tanda kutuk. Jadi kita harus membuat kutuk di dalam hidup ini. Dan kita menerima berkat. Amin. Karena hanya 2 janji Bapa kepada kita di dalam Ulangan pasal 28. Terima berkat atau terima kutuk. Kepada Abraham diberikan. Siapa yang memberkati, diberkati. Siapa yang mengutuk, dikutuk. Saya mau menerima berkat. Itulah janji. Nah, janji-janji itu tergenapi di dalam diri kita ketika kita membuka diri kita dimasuki oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu berkuasa dalam diri kita, bertata di dalam diri kita, di dalam hati yang bersih. Maka kita harus membuang hati yang lama, hati yang daging, percinderaan, perseteruan, iri hati, kemunafikan, penyembah berhala, dan hal-hal yang lain. Lalu membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada damai, ada sukacita, ada kemurahan, kebaikan, ucapan syukur, dan seterusnya. Hidup ini akan berseri-seri, tidak ditentukan oleh berapa uang yang ada pada kita. Sekarang banyak orang yang kaya raya panik hidupnya. Oleh karena apa? Pandemi ini. Makanya pemerintah itu memberikan kepada kita, ini bukan untuk supaya kita tetap hidup pakai masker ini, tapi mencegah jangan sampai kita mati sebelum hari kematian itu. Tahu Bapak Ibu, banyak tokoh yang tidak percaya, yang mengabaikan masalah corona ini, akhirnya mati oleh corona. Banyak tokoh, banyak orang. Lalu persoalannya adalah dia baru sadar kalau corona ada, udah mau mati, udah terlambat. Dalam hari-hari ini, belakangan ini, saya mengajak ibu keliling-keliling untuk memperkuat imun. Walaupun capek fisik, tetapi keluar keringat. Beda yang kerja keras ya. Yang kerja keras, yang mengeluarkan keringat, itu akan memberikan daya fisik imun yang kuat. Tapi seperti saya yang apalagi udah gemuk begini, kalau tidak keringat, cepat sekali lelah. Tapi walaupun fisik kita lelah, tapi kekuatan kita, roh kita, jiwa kita kuat, ada semangat. Amin. Kita lanjut. Kembali dulu kepada Hakaldama. Hakaldama ini bahasa Ibraninya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19. Jadi, ini sekaligus juga Hakaldama ini menjelaskan kepada kita bahwa para rasul-rasul, murid-murid itu ketika memberitakan Injil, mereka memberitakan Injil dalam bahasa mereka. Nah, bahasa yang dipakai pada waktu itu adalah bahasa Israel, yaitu bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani sudah lebih 2000 tahun sampai sekarang masih utuh. Dan itu dipakai. Makanya saya kadang bingung dengan hamba-hamba Tuhan yang malas belajar bahasa asli Alkitab. Tapi justru belajar bahasa yang tidak ngerti. Yang selalu saya katakan, tidak mudah mempelajari bahasa asli Alkitab. Sekarang ini, saudara-saudara, ketika sudah saya jelaskan tentang bahasa asli Alkitab, maka ada beberapa teman
tokoh agama, baru percaya, oh ternyata orang Kristen itu punya bahasa asli Alkitab ya. Itu makanya di media saya sharekan itu. Jadi kita nggak boleh mudah dilecehkan. Tidak boleh mudah difitnah, direndahkan. Kita memiliki bahasa asli Alkitab. Dan ada di tangan saya sekarang ini. Kita lanjut. Maka murid-murid tadi harus dilengkapi. Ini kelengkapan. Maka syaratnya adalah syarat pertama. Untuk masuk menjadi seorang, memiliki jabatan kesaksian itu, dia harus seorang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi orang, kalau di gereja itu, orang yang mau menjadi majelis itu adalah orang yang selalu berkumpul bersama-sama sejak gereja ini berdiri. Kemudian di tengah-tengah jalan, dalam perjalanan, dia muncul juga, lalu kemudian bersama-sama dan setia dan berkumpul bersama-sama. Nah, orang-orang sebanyak itu. Jangan baru orang-orang yang belum mengerti tentang kebenaran, hanya ingin mengejar-ngejar tentang kedudukan di situ. Lalu di gereja juga apa yang mau dikejar? Saya sudah nggak ada di sini nanti, lalu gimana? Di tangan Bapak Ibu Majelis lah gereja ini utuh atau tidak. Dan kita udah persiapkan segala sesuatu, dan saya yakin dan percaya semakin maju gereja ini, amin. Semakin diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah menilai gereja dari jumlah banyaknya ribuan orang. Tapi nilailah dari kesetiaannya. Ada amin. Nilailah dari pemahamannya. Nilailah dari pengajarannya yang konsisten. Selama 15 tahun kita berdiri. Dulu gereja ini saya ingatkan. Mulai berdiri dari persekutuan. Dan waktu berdiri dari persekutuan. Itu didirikan. Mula pertama. Sejarahnya adalah waktu ibadah kenaikan Yesus Kristus. Amin. Lalu didewasakan juga waktu ibadah kenaikan Yesus Kristus. Saya bersama dengan teman-teman ditabiskan, diteguhkan waktu ibadah kenaikan Yesus Kristus. Berdirinya gereja kita ini. Ada tercatat semua. Jadi ini saudara-saudara sekaligus menjelas kepada kita tentang sejarah. Yang kedua, mulai dari baptisan Yohanes sampai hari terangkat Yesus ke surga. Artinya orang-orang percaya harus mengerti tentang arti baptisan pengajaran dari Nabi besar, Nabi Yohanes. Minggu lalu saya katakan, Nabi terakhir di dalam Alkitab. Terserah orang mau percaya atau tidak. Tapi saya mengatakan, Nabi terakhir yang terbesar di dalam Alkitab adalah Nabi Yohanes. Nabi Yohanes Pembaptis. Yang menyambungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu setelah Yesus naik ke surga, tidak ada lagi Nabi. Tapi yang ada adalah Rasul. Ada amin? Ini harus dimengerti. Nggak ada lagi Nabi. Setelah Yohanes nggak ada lagi Nabi. Udah sempurna. Apa yang mau disempurnakan? Sudah sempurna. Kalau engkau menyempurnakan yang sudah sempurna, itu namanya kekacauan. Ini sudah sempurna. Jadi nggak perlu disempurnakan lagi. Termasuk Paul Jang yang ada di Eropa itu, tidak perlu lagi dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Kenapa? Karena sudah ada Nabi Yohanes Pembaptis. Lalu diusulkan dua orang. Nah ini memang penting. Komunikasi itu penting Bapak Ibu. Di dalam berjemaat. Di dalam bergereja, antara pendeta dengan jemaat harus ada komunikasi yang baik. Antara jemaat dengan majelis harus ada komunikasi yang baik. Antara jemaat dengan masyarakat harus ada komunikasi yang baik. Supaya dimengerti apa itu visi misi kita. Apa itu tugas gereja. Harus ada komunikasi. Maka Petrus mencoba membangun komunikasi yang baik. Komunikasi ini juga penting antar keluarga dan keluarga. Antara suami dengan istri. Penting. Sekarang ini komunikasi kita sudah dirampas oleh media. Sekarang ini komunikasi kita sudah dirampas oleh gadget yang ada di tangan kita. Sekarang ini sudah dirampas komunikasi kita yang baik. Sudah dirampas oleh gawai yang ada di tangan kita. Telapak tangan kita yang komunikasi, bukan mulut kita yang komunikasi. Akhirnya terjadi pertengkaran antara suami dengan istri. Terjadi pertengkaran antara anak dengan ayah, dengan ibu, dengan orang tua. Kita sekarang sudah diikat oleh telapak tangan kita melalui apa? Handphone yang ada di tangan kita. Pakai teknologi itu untuk menghasilkan duit. Wah, sekarang enak. Saya bilang sama anak-anak, ayo kita rame-rame, ramaikan media sosial, ramaikan medsos teknologi ini dengan kita menghasilkan. Gak apa-apa kita berdiam di dalam rumah, orang gak nampak, tetapi kita menghasilkan. Jangan menghasilkan untuk menipu, tapi menghasilkan untuk memberkati dan diberkati. Ada amin?
Itu saudara-saudara. Penting kita ubah dong pola hidup ini. Jangan pola etika kita, budaya kita berubah gara-gara media sosial. Jangan pula berubah perilaku kita. Kalau berubah perilaku kita menjadi karakter Kristus gara-gara media sosial, itu yang luar biasa. Tapi kalau perilaku kita berubah menjadi buruk gara-gara media sosial, berarti kita lebih jelek daripada media sosial ini. Kalau tadi awal saya katakan bersaksi, ada suster mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu Tuhan pakai luar biasa. Mau nggak mau, dia suka nggak suka, dia dengar doa yang saya doakan, apalagi itu video call. Kita pakai kesempatan itu. Nah sekarang, di YouTube kita harus berteriak tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan menjelekkan. Firman Tuhan bilang, janganlah umbar aib sesamamu, tapi tutupilah aibnya dengan kasih. Ada amin? Saudara-saudara, jangan jelekkan saudaramu. Apalagi engkau jelekkan istrimu di media. Apalagi engkau jelekkan suamimu di media. Engkau jelekkan bapakmu di media. Engkau jelekkan ibumu di media. Aduh, engkau menjelekkan anakmu di media sosial. Sebetulnya ketika engkau menjelekkan, itu engkau telah memberitahukan, aku ini jelek. Makanya saya berjuang secara pribadi, saya bilang sampai, hati-hati menanggapi orang di media. Jangan. Lebih baik pakai media. Aku hari ini dapat berkat Tuhan. Aku jual. Siapa yang tertarik? Ya kan? Kan bagus. Kalau bisa jual beras lewat media, puji Tuhan. Amin. Bisa jual Indomie lewat media, puji Tuhan. Amin. Bisa jual pakaian lewat media sosial, puji Tuhan. Amin. Bisa jual air lewat media sosial, puji Tuhan. Amin. Kan gitu. Kita bisa pakai itu sekarang. Duduk saja. Orang kerja. Sekarang ini orang harus cari pekerjaan. Harus duduk di belakang meja. Tapi duduk di belakang kursi sekarang. Jangan di belakang meja. Amin. Itu. Tapi kalau Tuhan izinkan kita duduk di kantor, itu juga adalah kasih karunia. Tapi jangan putus asa. Ngojek sekarang aja lewat media sosial. Dulu dianggap apa? Sekarang lebih hebat. Sudah mendunia ojol. Orang dulu pandang sebelah mata. Apa? Lagi kerja apa, Pak? Ngojek. Oh, sekarang lagi kerja apa, Pak? Ngojek. Hormat. Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Terhormat. Apa yang dulu dianggap hina, sekarang dianggap terhormat. Yang dulu dianggap terhormat, sekarang terhina. Ada banyak tokoh terhina karena mencari duit. Terhina dia. Ada banyak orang menipu, memakai jabatannya. Terhina dia. Ada banyak orang biasa-biasa, termulia, diterberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau diberkati melalui itu. Kita lanjutkan. Di dalam melakukan segala sesuatu harus disertai dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Ayat 24 dikatakan begini. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Saudara-saudara, dalam hidup kita tidak boleh lupa menyerahkan kepada Tuhan apapun yang kita mau. Apapun yang kita inginkan, apa yang pun yang kita harapkan, libatkan Tuhan, libatkan Dia bekerja di dalam hidup kita. Waktu beberapa minggu yang lalu saya ke Jakarta, saya bilang, Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami, dan selama ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tapi Engkau yang membuat berhasil perjalanan hamba. Saya mau tidak lama-lama di Jakarta, saya mau 2 hari saja. Tuhan tunjukkan kepada saya tempat di mana yang Tuhan mau untuk kami, untuk anak-anak kami bisa tinggal, untuk sekolah. Dan doa yang dinaikkan selama berbulan-bulan, lebih daripada 6 bulan kami naikkan, di Tuhan jawab dalam waktu 2 jam. Dan menurut saya itu spektakuler. Tuhan jawab ke doa kita. Tuhan jawab tepat pada waktu. Dan yang tadinya orang yang tidak dianggap, Matias, yang tidak dianggap, tidak sebelumnya tidak diperhitungkan. Tapi Matias dan Yustus, mereka para rasul melihat ternyata kedua pemuda ini setia
selalu ikut bersama-sama sejak dari baptisan Yohanes. Jadi waktu baptisan Yohanes itu kenapa disebutkan sejak baptisan Yohanes? Artinya sejak Yesus masuk ke dalam sungai Yordan, Matias dan Yustus ini melihat dan menyaksikan Yesus masuk ke dalam sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda kenabian Yohanes pada saat itu. Dan sejak dari itu Yustus dan Matias ini setia. Sampai Yesus naik ke sorga, tetap setia bersama-sama dengan para rasul. Dan kesetiaan mereka itu membuat mereka dipilih. Bukan masalah siapa yang menduduki atau tidak. Yang kemudian Matias yang menduduki jabatan itu. Lalu Yustus bagaimana? Dia tidak menduduki jabatan itu, tapi dia tetap terpilih. Jadi, kalau kita dipilih untuk menduduki jabatan itu adalah anugerah Tuhan. Ada amin? Kalau kita tidak terpilih, bukan berarti kita nggak punya jabatan apa-apa. Tetap kita masuk di dalam bilangan keselamatan itu. Itu yang paling penting, bukan jabatannya. Tapi yang penting adalah tetap kita masuk di dalam bilangan keselamatan. Tetap kita dipakai oleh Tuhan. Dan cara pemilihan mereka ini sangat luar biasa. Yang berkenan kepada Tuhan adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambah kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sama seperti pada waktu Daud dipilih sebagai raja. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan kepada kita. 1 Samuel 16 ayat 7. Dinampakkan di atas. Dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, janganlah memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Nah, saudara-saudara, kadang manusia memandang penampilan, keperawakan, tapi Tuhan memandang hati kita, melihat hati kita. Kenapa? Kenapa hati yang dilihat oleh Tuhan? Karena Tuhan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Itulah kemurnian. Itulah kesucian. Itulah kekudusan. Jadi, biarkanlah Tuhan yang menilai hati kita. Jangan biarkan manusia yang menilai hati kita. Lalu hati yang kudus, hati yang suci itu, nampak dalam praktek hari lepas hari. Karena itu firman Tuhan, apa yang keluar dari dalam hati, itu yang diucapkan di dalam mulut. Kalau hati yang baik-baik di dalam hati kita, maka mulut kita, ucapan-ucapan kita, pasti itu hal yang baik, yang keluar dari dalam hati. Ayat 12. Kemudian Isai mengutus orang dan membawa Daud masuk. Nah, dia tampak kemerah-merahan, dengan mata yang indah dan wajah yang tampan. Dan Yahweh berkata, bangkitlah, urapilah dia, karena itulah dia. Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu sampai seterusnya, roh Yahweh turun ke atas Daud. Lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Kalau Tuhan sudah mengurapi kita, tidak ada orang yang bisa mencegah. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, tidak ada kutuk yang dapat menghalangi berkat Tuhan pada kita. Amin. Tetaplah setia, tetaplah tekun. Pasti dia akan menolong kita. Saya tidak terlalu jelaskan penjabaran berikut. Tapi yang berikutnya adalah setelah kenaikan Yesus ke sorga, itu Bapa menjanjikan tentang turunnya Roh Kudus. Maka sekarang Roh Kuduslah yang bekerja, yang menaungi kita, memelihara kita. Roh Kudus itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Tapi dia ada urapan, ada kuasanya. Maka tempat Roh Kudus itu adalah hati yang bersih, hati yang suci. Maka doa-doamu harus suci, harus bersih. Doa-doamu harus ada pengurapan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada. Dan doa-doa yang dinaikkan di dalam hati kita. Kadang-kadang kita sulit untuk berdoa. Tapi Roh Kudus itu akan membawa doa kita kepada Bapa di sorga. Saya dengan ibu berdoa bertahun-tahun. Kami keliling Kota Padang. Kami lebih senang ketika berdoa dari ujung pantai Padang ini sampai ke ujung Padang. Pantainya kembali berkeliling berdoa. Kami mohon berkat Tuhan dari seberang. Kami mohon berkat Tuhan dari laut. Kami mohon berkat Tuhan dari darat. Kami mohon berkat Tuhan dari
dari bukit-bukit. Kami mohon berkat Tuhan dari langit. Kami mohon berkat Tuhannya dari gedung-gedung yang ada itu. Kami mohon berkat Tuhan untuk semua umat Tuhan yang ada di Sumatera Barat. Dan Tuhan melimpahkan satu persatu. Tuhan jawab satu persatu. Tuhan berikan satu persatu. Damai sejahtera ada satu persatu. Saudara-saudara, Tuhan pasti jawab doa kita. Amin. Serahkan seluruh pergumulanmu hari ini kepada Tuhan. Serahkan seluruh apa menjadi persoalanmu hari ini kepada Tuhan. Serahkan seluruh harapanmu, apa yang engkau harap hari ini kepada Tuhan. Jauhkan diri dari kemarahan. Buang semuanya itu. Lalu kemudian apa? Bertekun lututlah di bawah pimpinan Tuhan. Yesus pasti akan menjawab doa kita. Dia sudah naik di sorga dan menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang dia siapkan itu adalah tempat damai sejahtera, di mana tidak ada penderitaan, di mana tidak ada kesusahan. Di sana semuanya akan membawa kita. Semua orang yang percaya kepadanya sudah tersedia tempat di sorga. Pada waktunya dia akan membawa kita ke sana. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita.